Halo semuanya, selamat bertemu kembali sama saya, Meka Evi Novianti. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu software yang sangat powerful untuk pembelajaran matematika, yaitu GeoGebra. Materi ini itu salah satu bagian dari mata kuliah aplikasi komputer di Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana sih GeoGebra ini bisa memvisualisasikan konsep matematika secara interaktif dan menarik. Yuk, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini mau tutorial, mau menjelaskan penggambaran GeoGebra dari penggambar grafiknya ya di sini. Pertama-tama kita tuliskan dulu fungsi X-nya. Ini kan gambar fungsi X ya. Lalu fungsi X di sini di aktivitas 1 itu diminta untuk fungsi X sama dengan X pangkat 2 min 2. Oke, di sini sudah warna merah. Tapi di sini diminta untuk dibikin putus-putus. Jadi pertama kita pencet grafiknya dulu. Lalu kita setting dan kita stylenya itu putus-putus ya teman-teman. Di sini terlihat. Colornya saya mau warna ungu aja yang cantik. Lalu setelah itu di inputan kedua itu diminta untuk fungsi G sama dengan jika X lebih dari 0, fungsi X. Terus sama dengan fungsi X-nya tadi berapa? X pangkat 2 min 2 min 2, tidak boleh X tidak boleh lebih dari 0. Lebih dari 0. Langsung ya, jadi seperti ini ya teman-teman, nanti jadinya seperti ini ya. Selanjut aktivitas 2. Teman, sekarang kita lanjut ke aktivitas 2. Di sini disebutkan masih menggunakan fungsi f yang sama, tapi kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama h. Oke, langsung kita lanjut aja tulis di sini. Apa namanya fungsi h-nya? Fungsi h-nya seperti ini. Langsung kita salin aja. If, terus habis itu fungsi X lebih dari 0 dan fungsi X lagi. Seperti ini. Coba kita enter. Wah, hasilnya emang seperti ini. Ini kita bikin hijaunya kok kurang gonjreng. Ini hijau ya. Jadi grafiknya nanti seperti ini ya. Ini berpotongan gini. Kalau misalnya tadi yang ini warna merahnya juga diganti warna ungu, nanti pokoknya ini yang ke atas ini tidak ada yang masuk ke 0 kurang dari 0 gitu. Next, kita lanjut ke aktivitas 3, itu statement if itu ya, jika dapat juga digunakan secara belakang, if di dalam if, jadi bisa double, atau diistilahkan dengan nested if. Berikut ini contoh penggunaannya. Jadi kita di sini tulis di input bar itu fungsi gx, nanti kita masukin if di dalam if, lalu kurung if, kita kasih if, lalu gini X kurang dari 0 ditambah juga min 1 koma lagi if lagi. Jadi if-nya di dalam kurung ya, Bes. Bisa nih di dalam kurung. Terus X lebih besar dari 2 koma 0 koma 2 min X. Jadinya
Ya, selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Aktivitas keempat itu tuliskan perintah atau statement berikut pada input bar. Jadi nanti di sini dimasukin if lagi, if terus kurung x kurang dari 2, x lagi, masukin if lagi, if x-nya kurang dari 5, 2, if lagi, berarti if-nya 3 kali teman-teman. Dia bisa ya, x lebih besar dari 5. Min x plus 7. Hasilnya ya seperti contoh ada di modulnya. Sama ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, pada aktivitas 5 ini membuat media terkait persamaan kuadrat yang akan digunakan untuk menampilkan grafik secara dinamis ya. Langkah pertama itu buat 3 slider dulu, itu yang ABC itu. Lalu ditulis masukkan persamaan di input bar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, lalu seperti itu kan sudah nih terlihat pada gambar. Itu untuk menguji pertama slidernya itu bisa kita perhatikan perubahannya ya, juga dari nilainya itu slidernya lebih kecil dari 0 sehingga parabola nanti bakal menghadap ke bawah. Contohnya itu seperti gambar nomor 1 kiri atas. Ya, lalu setelah itu kita bisa edit, dimasukkan lagi dengan cobalah menggunakan beberapa persamaan lagi dimasukkan ke input bar lagi. Seperti Y sama dengan A min X pangkat 2, terus Y sama dengan C kali A min X pangkat 2 plus C, dan Y sama dengan C kali X min A kali X min B. Nanti hasilnya pasti akan seperti yang ada di gambar. Kalian coba ya. Nomor 6 ini kita yaitu memanfaatkan tool function inspector. Pertama, kalian masukin dulu fungsi X sama dengan 1/2 X kuadrat di input bar. Lalu, aktifkan tool function inspector. Setelah itu, klik pada grafik fungsi yang ada di layar. Itu dipencet aja grafiknya. Lalu, amati nilai-nilainya pada intervalnya. Ya, itu dia akan ada perubahan nilai setiap properti dan pada tab intervalnya. Seperti itu. Bisa dilihat ya teman-teman ya, itu ya. Kalian coba aja nanti bisa seperti gambar yang di sini. Lalu pada aktivitas 7 ini, kita akan mencoba mengeksplorasi lebih lanjut mengenai salah satu fungsi bawaan dari GeoGebra juga, teman-teman. Nah, pertama itu masukkan dulu ke fungsi input bar. Misalnya tuh kalau di sini kan fungsi X sama dengan 1/5 X pangkat 3 min X kuadrat plus 4. Nanti kalau di layar tuh bakal kelihatan ininya aja, gelombang aja, belum ada yang bawahnya coklat-coklat itu. Lalu tambahin slider dulu A sama B. Yang nilai maksimum dan minimumnya itu adalah 5. Lalu kita masukkan integralnya. Integral dalam kurung f, a, b, fab gitu langsung pasti nanti dia akan muncul nih coklat-coklat yang di tengah itu. Nanti bisa pakai slider juga. Seperti itu. Aktivitas 8 ini kita melanjutkan dari aktivitas 7 tadi. Masukkan ke input bar dulu, pakai slider juga, A dan B, lalu tambahin slider bernama N juga. Dan tentukan nilainya dari 1 sampai 100 ya teman-teman. Langkah selanjutnya, itu panggil beberapa fungsi untuk menghitung lower sum-nya dan trapezoidal sum-nya. Untuk itu masukkan beberapa sintaks. Dalam input bar yaitu masukin ke input bar, tulis aja lower sum, terus dalam kurung FABN gitu. Nanti di layar munculnya kayak gini teman-teman. Lalu ubah nilai N-nya itu dalam apa namanya ini?
slider, E-nya digeser aja, nanti dia bakal berubah sendiri mengikuti slidernya. Terus masukkan juga upper sum FABN dan trapezoidasum FABN. Nanti grafiknya lebih rangkat-rangkat lagi, lebih lebih apa ya? Lebih kecil-kecil lagi. Seperti itu. Oke, teman-teman, di latihan 4 itu kita tuh diminta mencari rumus yang ada di GeoGebra atau dia itu kayak tools gitu. Kalau di sini saya cari yang derivatif, itu nyari turunan, menghitung turunan. Pertama kita itu dulu, masukkan ke input bar fungsi X seperti ini ya. Sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 kok. X pangkat 3 terus min 3 X pangkat 2 plus 2. Plus 2. X kuadrat min 3 X kuadrat plus 2 X ya, ini 2X ya. Nah, oke, langsung kita pencet itu aja, derivatif, langsung aja. Derivatif. Fungsinya ini masukin lagi teman-teman. Fungsi X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 2 plus 2X. Nah, jadi di sini ketemu nih. Ini adalah fungsi ini, turunannya itu ini ya, 3X kuadrat min 6X plus 2. Nah, ini yang biru itu turunan dari yang hijau ini ya. GX itu turunan dari FX-nya. Oke, aktivitas 1, pertama kita bikin titik dulu. Titik, salah. Pertama kita bikin garis dulu. Ini ya. Terus kita bikin titik C di sini, teman-teman. Lalu kita bisa pakai ini, reflect about line. Jadi kita pencet titik C, terus ke garis AB. Lah, muncul ya C aksennya ini atau cerminan dari titik C. Lalu kita bikin garis dari titik ini, garis ini ke sini dan sebaliknya. Sudah. Lalu setelah itu kita warnai ini, warna-warni ya, hijau aja, terus dipotong-potong stylenya, garisnya, titik-titik ya. Tapi nggak kelihatan tuh kalau warnanya hijau, berarti garisnya biru. Nah, terus sama merah. Nah, cakep ya. Lalu setelah itu kita bikin apa namanya ini, poligon, bisa segitiga, bisa dari C ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Jadi terus kita ratakan lagi, bangun datarnya ke sini ya, jadinya kayak gini ya teman-teman. Nanti coba gitu. Oke, jadi kita mau bikin refleks gambar gitu. Pertama, bikin garis dulu, biar nanti kita bisa mencerminkan. Lalu, setelah itu, kita masuk gambarnya nih. Kita cari aja gambarnya yang mana. Kalau di sini, gambarnya yang mana ya? Yang mudah-mudah aja deh. Di sini ada kayak pantai gitu ya.
Kita masukkan input gambar, lalu dicocokkan dulu, dirapikan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu baru kita reflekan atau kita cerminkan melalui garis tadi. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, lanjut masuk ke aktivitas 3. Pertama, buat titik A dulu di koordinat 0, 0 yang akan digunakan sebagai titik pusat rotasi ya. Lalu buat titik B nantinya akan kita rotasikan, misalnya di koordinat 32. X3, Y2. Untuk melakukan rotasi titik B dengan pusat rotasi titik A sejauh 60 derajat dan arahnya itu berlawanan arah jarum jam, teman-teman. Langkahnya adalah klik to rotate around point, kemudian klik titik B, lalu dilanjutkan klik pada titik A. Jadi akan muncul jendela input gitu, menentukan besar sudut, masukin aja sudut 60 derajat, terus pilihannya counter clockwise, itu kebalikan arah jarum jam. Kemudian pilih OK. Jika langkahnya berhasil, itu dia bakal kayak gini ya. Gambarnya sesuai kayak gini ya teman-teman. Di aktivitas 4, pertama-tama kalian buat dulu segitiga dan trapesium atas bawah ya, seperti gambar yang ada di pojok kiri atas. Oh, tapi dikasih jarak teman-teman, tapi nanti bisa disatukan seperti itu. Lalu sembunyikan semua titiknya itu, jadi bersih kan, titik A, B, C, D-nya tuh sudah bersih. Lalu buat slider. Jenisnya itu slidernya angel. Namanya slidernya itu sebagai alpha. Intervalnya dari 0 derajat sampai 180 derajat dan incrementnya itu 0,5 derajat teman-teman. Lalu pilih tools rotate around point, lalu klik pada bangun yang di bagian atas, segitiganya itu diklik, lalu dilanjutkan pada titik F-nya, itu kan ada satu titik ya, F, atau A, pokoknya yang tengah-tengah itu. Nah, saat muncul jendela input, itu dia kan ada tulisan slidernya yaitu alpha, pencet aja. Pilihnya counter clockwise ya, yang berlawanan dari arah jarum jam. Lalu bisa diputar aja slidernya, nanti akan berbentuk bisa di itu persegi panjang lurus kalau segitunya nggak kebesaran ya, kayak contohnya tuh di kanan atas. Terus biar gak transparan, kita tebelin aja keduanya, terus segitiganya disembunyikan. Dan nanti jadinya adalah yang terakhir itu yang paling bawah itu yang coklat tua. Kalau slidernya kalian geser-geser, itu pasti dia akan segitiganya akan muterin trapesiumnya itu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan vektor dengan menggunakan tool translate by vector. Pertama, kalian bikin dulu trapesium semasa segitiga. Trapesium semasa segitiga dulu, dikasih jarak. Ya. Lalu, pilih vektor. Pencet tool vektor dan dikasih ke bawahnya segitiga. Di antara segitiga sama trapesium itu. Lalu, pencet translate by vector. Dan setelah itu, klik objek segitiganya. Dan setelah itu, klik pada vektornya. Kalau udah benar, kalian geser-geser vektornya itu dia akan mengarah kemana aja segitiganya. Itu kan aku arahin ke kiri ya, berarti segitiganya malah masuk ke bagian trapesium yang kiri. Terus sembunyikan bangun segitiga, sehingga tuh yang tampak tuh hanya tinggal bayangannya di dalam bangun trapesium itu. Nah, setelah itu kalian tebelin aja opacity-nya biar gak transparan. Aku sih kasih warna ungu. Kalian tinggal geser-geser aja vektornya, pasti dia akan berubah tuh segitiganya. Segitiganya nanti bisa berubah jadi persegi panjang ataupun jajar genjang, seperti itu. Ini bisa juga untuk mencari rumus kenapa ya jajar genjang itu sama kayak persegi panjang. Ini rumusnya ini bisa dicari dari sini juga.
Aktivitas 6 itu kita akan menggunakan toolsnya dari delete from point, delete. Ya, pertama buat segitiga dulu, ABC. Setelah itu sebuah titik baru di D. Titik barunya di D, teman-teman. Lalu segitiganya satu aja, kan di gambar itu hasil akhir ya. Lalu klik tuh delete from point. Kemudian klik pada objek yang akan dilatasikan. Ya, segitiganya teman-teman. Terus baru ke titik pusat D-nya itu. Setelah itu akan muncul jendela ini untuk menentukan faktor dilatasi. Isikan nomor 2 aja ya. 2 gitu, lalu oke. Pada tampilan selanjutnya itu, dia akan berbentuk kayak gini teman-teman. Segitiganya ada 2. Geser aja titik pusatnya. D-nya ini toh, kamu geser-geser, pasti dia akan bayangnya juga akan bergeser-geser seperti itu. Bisa juga pakai slider juga bisa. Seperti itu. Aktivitas 7 ini agak panjang teman-teman. Pertama kalian bikin segitiga dulu menggunakan regular polygon. Lalu setelah bikin segitiga, tambahin aja titik D, E, F. D-nya di dalam segitiganya itu. Lalu rotasikan titik-titik tambahan tersebut sebesar 60 derajat dan dari arah rotasi searah jarum jam. Dan titik pusatnya itu adalah titik C ya. Itu dirotasikan 60 derajat dengan titik pusatnya yaitu C. Dia akan menyebar titik-titik yang baru seperti di atas itu, seperti mahkota. Lalu sembunyikan aja objeknya. Jadi hanya tersisa titik-titiknya aja. Lalu dengan menggunakan tool polygon yang baru, buatlah polygon baru pada titik-titik tersebut. Jadi nanti poligonnya bakal jadi baru kayak gitu. Ya. Lalu poligon yang terbentuk itu ini akan menjadi ubin dasar yang kita pasang secara memutar. Cara memasangnya gimana? Biar bisa jadi kayak picture yang ke kanan atas itu kita rotasikan ubin poligon sebesar 60 derajat dengan pusat rotasinya titik C. Bayangan yang terbentuk itu dirotasikan lagi dengan sudut dan pusat rotasi yang sama sampai ubin kembali berimpit ke ubin pertama. Arah rotasi tidak masalah apakah searah jarum jam atau sebaliknya. Jadi terserah mau searah jarum jam apa enggak, tapi hasilnya nanti akan tetap sama kayak yang di gambar atas kanan itu. Nah, nanti kan dia akan tersusun nih jadi segi 6. Lalu kalian vektor aja. Kalian pasang vektor. Terus setelah itu vektor yang digunakan untuk translasi ini tuh berada pada posisi di titik tengah sisi-sisi ubin yang berhadapan. Contohnya ada di vektor yang paling bawah. Nanti hasil akhirnya akan indah ya teman-teman, seperti vektor yang bawah itu. Cuman di sini kan masih ada huruf-huruf F, G, H, A gitunya kan. Bisa kalian hapus kalau kalian pengen lebih rapi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang GeoGebra ini bisa menambah pengetahuan kamu dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran matematika. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.